Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap manusia mempunyai hawa nafsu di dalam dirinya. Kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut agar tidak termakan olehnya dan melenceng ke jalan yang salah. Setan akan selalu menggoda diri kita untuk mengikuti hawa nafsu. Tentu, semua godaan setan akan selalu berujung kepada perbuatan sesat yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Salah satu perbuatan yang meresahkan para orang tua akhir-akhir ini adalah tindakan pedofilia. Tentunya hal ini sangat menentang hukum dan norma yang ada di masyarakat Indonesia. Dalam pandangan hukum pun hal tersebut tidaklah dibenarkan. Perbuatan tersebut sahabat beriman tidak untuk ditiru. Kita harus menjaga anak-anak kita dari tindakan pedofilia tersebut. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang tindakan pedofilia dan bagaimana pula hukumnya dalam Islam? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ngeri tindakan pidana pedofilia menurut hukum Islam versi dari Magenta Islam. Bagaimana hukum pedofilia dalam ajaran Islam? Setan akan selalu ada di sekitar kita untuk menjauhkan kita dari surga. Mereka akan selalu menggoda kita untuk melakukan perbuatan dosa. Nafsu yang kita miliki akan selalu digoda oleh mereka agar kita melakukan perbuatan hanya mengikuti hawa nafsu saja. Jika kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita, maka banyak perbuatan dosa yang harus kita perbuat. Salah satu perbuatan dosa yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini sahabat beriman adalah tindakan pedofilia. Dengan adanya kasus pedofilia yang meningkat membuat para orang tua khawatir terhadap anak-anak mereka. Pedofilia adalah tindakan yang menyalahi norma dan hukum yang ada di Indonesia. Dalam ajaran Islam sendiri, pedofilia merupakan tindakan perzinahan yang sangat dilarang. Larangan tersebut sudah jelas tertulis dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Sebagai umat muslim yang beriman, kita harus menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Pelaku pedofilia sendiri di Indonesia akan dijatuhi hukuman, dimasukkan ke dalam penjara. Hal ini dilakukan sebagai efek jera terhadap pelaku. Semoga saja dengan tindakan hukuman seperti itu sang pelaku bisa jera dan tidak melakukan perbuatan lagi. Kita sebagai umat muslim juga jangan sampai melakukan hal tersebut, karena azab dan siksaan akan menimpa kita jika melakukan perbuatan dosa. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Azab untuk para pelaku pedofilia. Sebagai umat muslim yang beriman, kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk menjalankan amalan baik agar di akhirat nanti diri kita bisa menjadi salah satu penghuni surga. Namun masih saja ada umat yang tersesat ke jalan setan. Pelaku pedofilia merupakan salah satu contoh umat yang termakan hasutan setan. Mereka melakukan tindakan yang sangat dilarang oleh agama dan negara. Dalam ajaran Islam sendiri, perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori perbuatan zina. Banyak sekali azab yang akan didapatkan oleh para pelaku perzinahan. Hal ini sahabat beriman digambarkan dalam hadis. Sampai di suatu tempat seperti tungku pembakaran, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan riuh. Ternyata di sana ada laki-laki dan perempuan telanjang. Tak berselang lama datanglah lidah api dari bawah menuju mereka. Setelah lidah api itu mengenai mereka, mereka menjerit keras. Ketika pemandangan itu ditanyakan, dijelaskan bahwa sejumlah laki-laki dan perempuan telanjang itu adalah para pezina. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Hal ini didapatkan karena perbuatan zina merupakan salah satu perbuatan dosa yang amat besar. Tentunya hal tersebut akan menutupi pahala yang telah kita kumpulkan selama di dunia. Neraka pun sudah pasti akan menjadi tempat untuk para pelakunya. Seperti yang diterangkan dalam hadis, tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik, kecuali dosa seorang laki-laki yang menumpahkan spermanya pada rahim wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Ibnu Abi Al-Dunya. Maka dari itu, jauhi perbuatan zina dan jangan takut untuk melapor kepada pihak berwajib jika ada pelaku pedofilia di sekitar kita. Cara menghindari perbuatan zina. Pergaulan anak muda zaman sekarang, sahabat beriman, sangatlah bebas. Banyak sekali dari mereka yang bergaul antara laki-laki dan perempuan secara berlebihan. Hal ini sangatlah tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, karena bisa menimbulkan potensi untuk melakukan perbuatan zina. Salah satu cara untuk menghindari perbuatan zina adalah dengan menyegerakan menikah. Jika kita sudah cukup umur dan sudah balik serta timbul rasa tertarik dengan seseorang wanita, maka hendaklah meminta restu kepada orang tua untuk menikah. Dengan menikah, sahabat beriman, kita pun lebih bisa menjaga hawa nafsu. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis, "Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah, maka menikahlah, karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu bagai obat pengekang baginya." Hadis riwayat Bukhari nomor 5065 dan Muslim 1400. Dengan menikah, diri kita pun akan terikat dengan hubungan yang sudah resmi secara hukum, negara, dan agama. Dengan menikah wanita yang kita cintai, diri kita pun akan mempunyai tanggung jawab terhadap istrinya. Dengan begitu, kita pun bisa melampiaskan hawa nafsu dan syahwat kepada istri yang sudah menjadi hal yang halal karena sudah muhrimnya. Bagaimana cara taubat dari perbuatan zina? Semua umat manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Maka dari itu, kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa yang kita perbuat diampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerima taubat para hambanya, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil, dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Salah satu perbuatan dosa yang amat besar adalah perzinahan. Kasus yang sedang banyak dibincangkan tentang pedofilia juga termasuk dalam perbuatan zina yang sangat dilarang dalam ajaran agama. Azab akan menimpa para pelakunya. Dengan bertaubat secara sungguh-sungguh dan tidak ada niatan mengulangi perbuatannya lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosanya dan tidak menurunkan azabnya. Tidaklah diperbolehkan kita untuk kembali melakukan perbuatan zina yang menjadi dosa besar. Jika kita bersungguh-sungguh dalam bertaubat, sahabat beriman, diri kita yang dipenuhi dosa akan menjadi suci dan punya kesempatan untuk menjadi penghuni surga. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Selama kita memiliki kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cepatlah bertaubat dan tidak mengulang perbuatan dosa lagi. Dengan begini, kita pun akan kembali menjadi pribadi yang bisa menjadi salah satu penghuni surga. Selain itu, sahabat beriman, kita juga terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menimpa kita semua.
Bagaimana sahabat beriman? Menakutkankah azab Allah Subhanahu wa taala untuk para pelaku pedofilia? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.